Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul secara virtual untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang nanti disampaikan oleh Coach Harry bisa bermanfaat buat kita di dalam mengimplementasikan di dalam dunia usaha yang akan kita laksanakan dan sedang dilaksanakan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan yang lainnya, alhamdulillah. Sebelum kita ke materi yang akan disampaikan, mungkin ada sedikit yang saya sampaikan. Bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, kalau dilihat, belajar itu merubah perilaku kita, dan yang terpenting bagaimana kita beradaptasi dan merespon terhadap kejadian atau peristiwa yang ada di hadapan kita. Nah, mungkin bapak-bapak yang sekarang ingin menumbuh kembangkan usahanya atau ingin merintis usahanya, nah tentunya di masa sekarang ini kita harus merespon dengan baik dan merespon dengan cepat apa yang harus kita lakukan. Nah, bapak-bapak sekalian, di zaman atau di era digital ini mungkin semuanya serba online lah. Mungkin tadi juga Pak Rohadin dalam menjual makanannya juga ada online-nya juga. Nah, tapi kadang kita terbatas dengan kemampuan teknologi atau secara IT-nya. Nah, mungkin sekarang akan dipaparkan oleh Coach Harry bagaimana memasarkan dagangan kita di website sehingga orang lain bisa melihat produk-produk kita. Nah, oleh karena itu, mungkin ini adalah salah satu sumbangsih dari tim kreasi Digita untuk berbagi dengan teman-teman, supaya teman-teman nantinya mempunyai wawasan bagaimana memasarkan produknya di website. Oleh karena itu, selama 1,5 jam kurang lebih, Coach Harry akan memaparkan kepada kita bagaimana membangun website bisnis untuk orang awam. Mungkin untuk mempersingkat waktu dari saya cukupkan dulu. Nah, silahkan kepada Coach Harry untuk menyampaikan paparannya. Silahkan, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore hari ini. Assalamualaikum Bu Dewi. Yes, ada Bu Dewi. Suaranya belum terdengar. Ya, sambil proses lah, sambil jalan lah Pak Den ya. Jadi sengaja bahwa acara ini sebetulnya acara silaturahim, tetapi mungkin sambil ada sesuatu yang bisa kita hasilkan, terutama pada saat kondisi seperti sekarang. Memang dalam kondisi sekarang trennya itu kalau yang sedang berusaha atau berupaya, terutama bisnis lah gitu ya, itu sudah mulai pada beralih ke online ya. Jadi ada istilah mau berubah atau musnah gitu ya. Nah, itu yang kalau misalnya kita diam saja, misalnya kita di kondisi seperti sekarang yang offline ya, maka kita akan tergerus oleh nanti perubahan-perubahan yang memang tidak bisa kita prediksi ke depan. Revolusi industri 4.0 sudah mengharuskan kita untuk masuk ke dunia di mana dunia ini serba cepat, serba teknologi, ada yang disebut dengan Internet of Things, semua sudah menggunakan internet,
ada juga yang disebut dengan big data. Jadi big data mengolah dengan data yang cukup besar, lalu juga kita akan berkenalan dengan robot dan sensor, itu ke depan itu seperti begitu. Nah sekarang serba otomatis ini tentu saja harus kita sikapi dengan baik ya. Tadi Pak Denny sudah menyampaikan bahwa perubahan ini memang harus kita ikuti. Kalau tidak ya kita akan menjadi kalah ya di dalam nanti berusaha, tetapi kalau misalnya kita mau berubah, ya kita harus mau belajar lah gitu, kira-kira seperti gitu. Nah untuk belajar ini tentu saja butuh sesuatu yang membuat kita bisa konsisten, bisa tangguh untuk belajar, yaitu tadi kita harus merubah dulu mindset ya. Jadi pada saat misalnya kita memang ada kesanggupan atau ada keteguhan, kalau dalam bahasa Malaysia mah ada azam. Azam itu adalah itu siapa putranya Bu Dewi yang halo, siapa itu udah sehat? Sudah sehat, Salman udah sehat ya. Tuh. Suaranya Bu Dewi belum kedengaran suaranya. Ya. Jadi pada saat misalnya kita ingin berubah, maka kita harus merubah dulu pola pikir. Misalnya begini, karena saya mah udah tua, ngapain belajar lagi gitu ya, seperti begitu. Saya mah kayaknya nggak bisa belajar yang begini mah, itu mah urusan anak muda, seperti begitu. Ya, kalau misalnya mindsetnya masih seperti begitu, ya kita akan tergerus gitu. Padahal zaman yang sangat-sangat berubah dengan pesat ini, teknologi semakin canggih, ya kita tidak bisa diam seperti itu, gitu ya. Jadi harapannya mungkin buat Pak Haji Ince, Pak Rohadin, mungkin ya, termasuk saya sendiri yang generasi disebutnya itu generasi non atau Pak Den ya, generasi tua lah gitu ya, Generasi yang tua, tapi itunya tahun 45, Pak. semangatnya ya, semangat 45. Ya, itu harapannya seperti begitu, semua bersemangat ya. Sekali lagi bahwa tantangan ke depan, ujian ke depan itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita jalani. Tetapi kalau misalnya kita punya tekad yang kuat, ya, punya azam, maka sesulit apapun tantangan ke depan, ya kita harus betul-betul bisa mendobraknya ya, supaya nanti memang kita bisa ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, latar belakangnya kenapa misalnya ini membangun website, sebetulnya menjudulnya adalah membangun website, tetapi intinya adalah jauh lebih dari itu. Hanya ini sebagai ajang silaturahmi, ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, yaitu harus bisa membuat sebuah website sendiri, ya. Tapi buat apa sih membangun website ini? Kan mungkin Pak Haji juga akan bertanya, terus lagi Pak Rohadin juga bertanya, buat apa harus membangun website? Ya, nanti kita jelaskan kenapa kita harus punya website. Website itu seperti kita punya toko, seperti kita punya warung lah, seperti begitu ya. Yaitu di mana kita punya sebuah tempat yang nanti akan dikunjungi banyak orang. Website ini seperti etalase kalau kita buka toko, gitu ya. Maka di dalam etalase ini tentu saja etalasenya harus menarik, ya, harus juga betul-betul orang itu nanti kalau lihat etalase kita berminat masuk ke etalase kita, melihat-lihat etalase kita dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita sudah bisa membuat etalase ini, insya Allah nanti pengunjung itu akan tertarik ya, tertarik dan punya minat, punya hasrat, sehingga kalau kita jualan itu kita bisa bertransaksi dengan mereka, gitu ya, seperti itu. Tetapi website ini bukan satu-satunya toko yang bisa kita pajang atau etalase yang bisa kita pajang, tapi ada lagi yang lain-lainnya. Apalagi sekarang ada media sosial yang memang rame, misalnya ada WhatsApp, ada Telegram, ada Instagram, ada Facebook, dan sebagainya. Itu bisa juga digunakan untuk bertransaksi dengan customer atau calon customer ya. Seperti itu. Baik, Pak Den,
Saya udah bisa share screen ya? Baik, kita coba share screen. Nah, ini jadi begini, kita pada saat misalnya, bentar, nah begini, ini ada yang disebut dengan funneling, terbaca oleh atau terlihat oleh semua? Terlihat ya. Jadi funneling itu kurang enak. Funneling itu funnel itu corong ya, jadi corong. Wadah. Nah, ya nanti kalau yang kita punya sistem funneling seperti begini, misalnya nanti ada informasi dari Telegram, dari WA, dari Facebook, dari Instagram, itu nanti diarahkan masuk ke corong ini gitu. Ya. Nah, nanti setelah masuk ke corong ini akan mendarat di yang namanya web business. Nah, jadi misalnya begini. Ada orang lihat Telegram Pak Rohadin. Ada orang lihat Telegram Pak Haji. Nah, di Pak Haji, di Telegramnya itu dipasanglah iklan lah gitu. Kira-kira seperti begitu ya. Lalu juga di Pak Rohadin dipasang iklan. Nah, di iklan itu nanti diarahkan. Pengunjung itu diarahkan akan masuk. Sebentar, Pak Den, itu ada Pak Nana, lupa password katanya. Klik aja di Telegram. Pasien terang, Pak Den. Nah, nanti di Telegram, di paneling ini, di corong ini, itu nanti akan terkumpul dalam sebuah halaman yang disebut dengan web business. Atau ada dalam bahasa marketingnya disebut dengan landing page atau sales page gitu ya. Jadi web business, landing page, sales page itu sama aja. Nah, seperti apa landing page itu, web business itu seperti apa ya. Nah, yang pertama yang membedakan nanti web business atau landing page dengan web biasa itu di web business. Sebentar, sebentar, ini Pak Nana minta password sekarang. Sebentar. Oke dulu. Ya, sok mangga dilanjut ya. Kita akan lanjut. Nah, ini kita kasih contoh dulu lah ya. Kita kasih contoh dulu. Jadi, misalnya ada yang disebut landing page. Nah, ini. Sebentar, nanti saya share ke Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibedakan ya nanti antara web bisnis dengan web biasa. Kalau web bisnis, perhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, di sini tidak ada menu, Pak. Beda kalau nanti kita lihat nanti ada web yang lain, yang biasa itu ada menu. Nah, kalau di sini nggak ada menu. Nah, ini sengaja dibuatkan seperti begini. Jadi nanti
orang akan baca itu dari atas ke bawah. Kenapa begini? Karena diarahkan supaya fokus. Jadi Ya. mereka tidak akan klik yang lain, tidak ada menu-menu yang lain, karena ini memang dibuatkan supaya orang itu baca dari atas ke bawah. Misalnya nanti ya orang nanti akan baca, malah di sini nanti ada klik tombol daftar seperti begini, ya. Nah ini yang namanya web bisnis itu seperti begini. Nanti orang baca ke bawah, sehingga nanti harus mereka kalau misalnya sudah paham, mereka bisa langsung daftar segera. Nah, biasanya web bisnis itu nanti ada testimoni seperti begini. Nah, ini ada testimoni orang yang pernah punya pengalaman tentang layanan ini, maka nanti dia bisa disampaikan seperti itu. Nah, nanti di bawahnya itu nanti ada yang namanya daftar gitu sekarang, seperti begitu. Ya. Nah, itu bedanya antara web biasa dengan web bisnis. Sebentar ini Pak Nana mau masuk tapi susah. Pak Den dikunci nggak Pak Den? Sekedar. Sebentar. Ya, kita lanjut. Nah, jadi web bisnis itu seperti inilah kira-kira ya. Nah, nanti hari ini Bapak Ibu akan belajar bagaimana cara membuat web bisnis seperti ini. Nah, tapi tapi nanti web bisnis ini sebetulnya hanya bagian daripada instrumen pada saat kita mau mempromosikan sebuah produk atau jasa. Ya, seperti begitu. Nah, kita kembali lagi ke ya, selamat datang Pak Nana. Suaranya Pak Nana belum kedengaran ya? Masih itu merah. Ya, kita akan lanjutkan ya. Jadi sekali lagi kita harus paham dulu tentang apa itu web bisnis ya. Nah, saya share lagi. Kita kembali ke yang tadi. Jadi tadi kalau kita beriklan di Telegram, beriklan di status WA, beriklan di Facebook atau di Instagram, di media sosial mana, itu diarahkan ke yang namanya landing page ini. Jadi nanti masuk ke sini. Nah, gitu ya. Web bisnis ini kita namakan juga sebagai landing page atau sales page atau halaman untuk jualan, ya. Nah, web bisnis ini ciri-cirinya seperti ini nanti. Jadi materinya fokus, kontennya itu fokus. Di dalamnya tidak ada menu. Sekali lagi ya, di dalamnya tidak ada menu. Karena nanti kalau ada menu, orang bisa klik menu profil, klik menu macam-macam menu lah gitu ya. Sehingga nanti tidak fokus. Nah, padahal kita menginginkan orang itu baca dari atas ke bawah itu fokus. Ya. Yang kedua, itu ada prinsip yang namanya AIDA. AIDA itu singkatan dari attention. Jadi pertama lihat biasanya judulnya besar gitu ya, warnanya mencolok ya. Itu mengundang perhatian terlebih dahulu dari orang yang masuk ke web bisnis ini atau ke landing page ini ya. Nah, nanti dari attention itu kita sampaikan konten-konten yang menarik buat mereka, yang sesuai menurut kebutuhan mereka ya. Jadi misalnya gini, katakanlah ada yang disebut dengan namanya pain point. Nah, ini penting ini, pain point ini kita harus paham siapa sih orang yang harus masuk ke landing page kita. Kita harus tahu pain point-nya. Pain point ini artinya apa?
pain point itu adalah orang yang punya masalah, orang yang punya kebutuhan. Nah, di landing page kita itu ada jawabannya, ada solusinya gitu di landing page kita. Nah, oleh karena itu kita harus tahu pain point dulu. Misalnya begini, misalnya kita mencari orang yang katakanlah butuh bagaimana membuat desain iklan dengan cepat, misalnya seperti begitu ya. Nah, kalau orang butuh desain cepat, ya, tidak mungkin itu mereka belajar Corel, tidak mungkin belajar Photoshop, gitu ya, karena itu pasti lama, ya. Nah, karena dia butuhnya cepat, kita misalnya berikan mereka sebuah aplikasi yang namanya misalnya Canva, misalnya. Nah, Canva memudahkan orang awam untuk bisa membuat desain dengan mudah. Tentang Canva, menawarkan tentang Canva, dan memang nanti si customer-nya memang pain point-nya adalah butuh desain cepat, maka itu nyambung gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, di halaman landing page kita ini, kita harus bisa menarik mereka, ya. Jadi harus bisa ada sesuatu yang bisa diminati. Oh iya, saya butuh desain cepat, ternyata di sini juga menawarkan desain cepat. Sehingga nanti muncullah keinginan atau hasrat atau desire ya untuk bisa bergabung dengan apa yang ditawarkan di landing page. Sehingga nanti kalau misalnya memang sudah berminat, sudah berhasrat ya, atau call to action, namanya call to action atau take action. Nah, ini ciri-ciri dari landing page ya. Nah, di sini nanti ada yang disebut dengan call to action. Maka di landing page kita harus disimpan sebuah tombol supaya mereka itu melakukan action atas tadi keinginan, hasrat ya, dan adanya pemenuhan kebutuhan akan pain point-nya. Sehingga dengan misalnya nanti mereka klik call to action, berarti mereka itu ada keinginan. Ya, seperti begitu. Nah, call to action ini itu nanti akan diarahkan berbagai macam ya. Jadi nanti call to action itu bisa sebegini. Bisa satu mengisi form gitu ya. Gitu. Atau bisa juga bertelepon ya. Misalnya bertelepon lewat WhatsApp, bisa bertelepon, bisa chat ya. Bisa juga kita bertelepon biasa. Nah, seperti begitu. Intinya ada interaksi dengan kita. Nah, interaksi dengan kita itulah yang kita namakan dengan call to action. Ya, seperti begitu. Gimana? Sampai di sini dulu deh. Bisi ini apa? Takutnya nanti nggak kebayang. Mangga, sok Pak Haji Nana, Pak Haji Ence, Bu Dewi, atau Pak siapa? Pak Rohadin, Pak Isal. Silahkan dicermati dulu ya. Sebelum nanti kita latihan bagaimana cara membangun website-nya gitu ya, seperti itu. Tapi intinya sekali lagi saya sampaikan ya, saya ulangi lagi sampaikan bahwa web bisnis itu adalah sebuah halaman web. Halamannya biasanya cuma satu halaman, tidak ada halaman lain, tidak ada menu lain ya. Yang ada itu hanya satu halaman. Semakin sederhana, semakin apa istilahnya tidak terlalu banyak yang harus dibaca, tetapi kontennya sangat menarik dan kontennya harus tadi yang ini prinsipnya AIDA ini. Nah, AIDA ini maka nanti diharapkan ya mereka setelah memahami, setelah tertarik, maka diharapkan mereka call to action. Call to action-nya apa? Bisa mengisi form, bisa kontak lewat WhatsApp atau chat ya, bisa juga bertelepon. Atau bisa juga kirim email ya, seperti begitu. Ini bisa ditambahin nih. Nah, jadi ini bisa ditambahin, bisa juga email. Nah, seperti begitu. Tapi intinya ini semua itu adalah interaksi dengan kita gitu.
Contoh misalnya Pak Rohadin nih. Pak Rohadin kan sekarang lagi jualan apa, Pak Rohadin tuh bakso rujak ya. Ya, bakso rujak Apa? lewat GoFood. Bakso, Bakso bakso rujak rujak lewat lewat GoFood. ah, GoFood. lewat GoFood ya. Nah, Ya, supaya rame GoFood. bagaimana Pak Rohadin harus pasang di sini nanti iklan di Telegram, di WA status, di Facebook, di Instagram. Itu Pak Rohadin harus pasang iklan ya. Nah, tapi nanti ada pelajarannya ya, bagaimana Ya. cara masang iklan di Telegram, WA, Facebook dan lain sebagainya, itu ada Nah, caranya itu. ya. Mm-mm. Malahan nanti kan Bapak dan Ibu ikutan juga yang kelas 100 order itu akan dibahas juga gitu ya di sana ya. Ya, siap. Nah, nanti ini kita bahas lebih lanjut. Nah, pokoknya nanti cara beriklan Telegram, WA dan sebagainya itu nanti ada caranya lagi. Boleh. Nah, Siap. misalnya Pak Rohadin tadi pasang nih iklan di Telegram, pasang di WA, pasang di Facebook, pasang di Instagram. Mereka nanti diarahkan ke sini, ya. Kenapa ke landing page? Karena lebih lengkap. Kalau di Instagram, Facebook dan sebagainya mungkin ruang lingkupnya tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang. Tapi kalau di landing page itu leluasa, ya. Nah, terus yang berikutnya bahwa nanti kalau sudah masuk landing page, kembali lagi isinya harus AIDA, gitu ya. Attention, interest, desire, dan action, ya. Nah, nanti kalau misalnya, ya, nanti bagaimana cara menulis interest, bagaimana cara menulis attention, bagaimana cara menulis desire, dan action, itu nanti dipelajari juga, gitu ya. Supaya mereka nanti setelah berminat dan berhasrat untuk membeli produk atau membeli jasa kita, diharapkan mereka itu nanti mengklik tombol yang namanya tombol call to action. Ya, bisa mengisi form, bisa kontak WhatsApp atau telepon, dan juga bisa beremail. Sampai di sini paham tidak? Ya, siap. Nah, Mudah. ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan. Enggak. Udah. Ini, Ya, mangga silahkan kalau ada yang mau bertanya. ini seperti di GoFood kan itu istilahnya iklannya itu secara nyata Pak Eri, yaitu langsung produk yang kita istilahnya udah dikasihkan ke dia, dan itu tercantum dengan harganya juga gitu kan kalau di GoFood gitu. Nah, kalau seperti iklan seperti ini saya juga belum begitu paham lah. Iya, gitu. Nah, intinya yang ini itu ya. Jadi sebetulnya landing page ini juga ini akan bisa sebagai namanya nah ini nih Pak Rohadin ya. Jadi bukan hanya call to action ya, tapi kalau misalnya kita punya website atau landing page ini, maka dia itu akan membangun sebuah branding company-nya. Jadi Pak Rohadin ya akan lebih banyak dikenal. Kan kalau sekarang misalnya Pak Rohadin rujak baso. Mungkin orang juga nggak begitu tahu gitu ya rujak baso itu apa. Tapi kalau misalnya nanti Pak Rohadin sering beriklan di Telegram, di WA, di Facebook dan Instagram, itu lama-lama akan tahu, oh itu namanya rujak baso itu misalnya ada namanya gitu ya. Nah, itu itu namanya membangun branding company. Nah, kalau misalnya sudah terbangun branding company ini, maka itu akan jauh lebih mudah untuk dikunjungi. Contoh misalnya yang kemarin ramai teh Odading Mang Oleh. Nah, Odading Mang Oleh setidak-tidaknya ya lewat YouTube dia sudah terbangun yang namanya branding company ini gitu. Nah, jadi memang itu mah rezeki aja lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang istilahnya kalau mau menggunakan cara-cara yang organik, cara-cara organik itu seperti begini ya. Nah, membangunnya adalah seperti begitu. Nah, nanti di kelas 100 orderan itu pasti nanti akan banyak dibahas ya tentang bagaimana cara promosi, cara beriklan ya. Nah, nanti cara beriklan itu bagaimana nanti closing, bagaimana transaksi dan sebagainya itu akan dibahas di kelas 100 orderan. Nah, kira-kira begitulah Pak Rohadin. Tapi intinya begini, yang penting mau belajar dulu, karena
materinya juga akan sangat banyak ya untuk ini. Nggak cukup hari ini saja. Nah, hari ini itu kita akan mencoba dulu membuat sales page ya seperti ini atau landing page ya, supaya nanti Bapak Ibu tuh familiar ya seperti ini gitu. Mangga sampai di sini tanyakan lagi nggak? Cukup, cukup. Cukup ya, kalau cukup. Nah, sekarang kan waktunya sudah jam 17. Kita akan masuk ke membuat membuat website-nya. Nah, ini sekarang yang untuk ditunggu. membangun website ya. Nah, ini yang di handphone memang bisa dicoba juga. Cuma memang ada keterbatasan ya. Nanti gak apa-apa dicoba aja dulu semaksimal mungkin ya. Tapi nanti ini kan di-record ya, direkam. Jadi cara-cara ini kalau misalnya nanti terlalu cepat, itu nanti bisa diputar ulang ada di YouTube nantinya. Bisa dilihat kembali di YouTube ya, seperti itu. Baik, sekarang saya akan coba masuk ke website ya, cara membuat website-nya. Oke, Nanti Bapak Ibu sekalian bisa bareng-bareng untuk mencoba. Ini kita tutup dulu. Nah, ini kebaca nggak ya? Kita ketikkan ya sama-sama. Ini siapa Pak Nana ada di laptop? Bu Dewi ada di laptop? Siapa yang pakai laptop? Pak Isal ya? Ya, laptop Pak. ya? Oke. Ya, coba ya ketikkan kreasidigita.com /e-course /WP admin. Baca nggak? Kelihatan. Nah, nih. Nah, kreasi digita e-course /WP admin bisa? Ngeblank. Ngeblank. Ya. Coba saya tutup dulu. Kreasi Oke, digital. E-course. Bentar, saya tutup. Kebaca nggak? Kelihatan nggak? Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan layarnya. Nah, kebaca nggak yang tulisan ininya alamatnya? Ngeblank. Ya, mati lagi ya? Ngeblank lagi ya? Oke, saya ketik aja dulu ya. Saya coba ketik di whiteboard-nya saja ya. Di whiteboard. Nah, ini nih, kelihatan nggak? Kreasi. Nah, masuk ke HTTPS, kreasi digita e-course, WP admin. Diklik aja. Sudah? Belum. Pak Isal bisa? Pak Nana bisa? Lagi proses. Lagi proses, ya. Oke ya. Diam, Neng. Pinjam layanan chatnya, Bro. Harus login ya, Pak? Iya, nanti akan masuk ke login. Pak Nana sudah masuk atau Pak Faisal? Pak Faisal sudah masuk? Oh.
Nah, sekarang coba Pak Isal, Ya, Pak. share screen punya Pak Isal. Share screen punya Pak Isal, biar nanti saya pandu dari sini gitu ya. Coba share screen, biar nanti bisa ditonton oleh semua. Saat ngezoomnya di HP, Pak, tapi ini di depan Oh, ada komputer. Ya, share screen komputer bisa nggak? Oh, nggak kelihatan atau ya. Atau gini aja, Pak Nana bisa share screen laptopnya? Unmute Suaranya Pak nggak Her, kedengeran, Pak Nana. Nana. Iya, Nah, Coba Pak Nana di share screen layarnya. mana sebentar Pak. Ya. Ya, sambil ini juga melancarkan Zoom. Ya, ah, Bu Dewi suaranya kemana, Hilang. Bu Dewi? Bu Dewi itu jantan dua ngiringan apa? belum. Oh, 2 ya. Oh, disable participants. Nanti kita akan sama-sama perhatikan ya, Pak Nana, yang praktek. Nanti kita coba sama-sama perhatikan bagaimana membuat sebuah website bisnis atau landing page. Belum bisa juga ini Pak. Belum. Sebentar. Ya. Host disable participants. Oh, Pak Nana belum di share. Sok, coba diulang Pak Nana, diulang. Yang itu ya, yang HTTPS-nya ya. HTTPS-nya ya. HTTPS-nya sebentar. Pak Her diulang Bu HTTPS-nya Dewi. sauna Pak Ya. Her. Ini saya ketik di host ya. Ya. HTTPS /kreasidigita.com /e-course e-course WP admin. Nah, coba di host tuh udah ada tulisannya, tinggal diklik di host. TV apa namanya? e-course.com. Artinya apa Pak Eri? Bisa dilihat di chat Pak Rohadin. Aksi kreasi digital ya? Ya, kreasidigita.com e-course WP admin. Ada yang sudah siap? Bu Dewi sudah siap? Yang sudah siap, silakan di share screen. Digital garis miring apa? Garis miring e-course E-course. garis miring WP minus admin. Garis Nanti miring. ya. WP ya? Pak Denny ikut juga nyobain Pak Denny. WP Ya. garis miring Nah, admin. oke, nah Bu Dewi nih. Ya, Bu Dewi ketikkan username-nya siswa. Ini Abdi Pak muncul. Oh, Pak Denny ya teh? Ketiasan nabi situsnya. Naon namanya Pak? Situsnya error. Coba lihat di chat Pak Den. Siap. Username-nya siswa, password-nya adalah siswa123. Tanda seru add sama pagar. Terus kenapa? Ketik siswa, sok silakan. Yang lain nanti bisa lihat ya, yang Pak Denny sekarang lagi praktek. Ya. Kok nggak muncul? Ini Namanya siswa Pak? nah belum diklik. Siswa, Chat. siswa Pak Den. Ketik aja siswa. Siswa. Ya. Ya, password-nya adalah siswa123 tanda seru Siap. add tanda pagar. Coba dibuka dulu matanya Pak Den, dilihat dulu betul nggak? Siap. Ya, oke ya. Nanti itu password-nya sama username-nya, login.
Oke, login. Ya. Nah, silakan yang lain juga nanti bisa coba ya. Terus kabar Nah, Pak Her? mangga itu mah di-save boleh, never juga boleh, mangga aja. Ya. Oke, sampai sini yang lain Pak Nana yang praktek sekarang Pak Nana dan Bu Dewi. Gimana ada kreasi kreasi digital garis miring. Digital Pak. nggak pakai L Pak Rohadin? Hah? Nggak pakai L, kreasi digital. Oh, Nggak pakai L. Oh, digital doang ya. Ya. Garis miring. .com. Course ya. E-course. Ya. Oh, course. Ya. WP admin. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini adalah sebuah halaman ya atau sebuah aplikasi yang salah satu aplikasi yang bisa membuat landing page atau web bisnis ini, gitu ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya Pak Denny di sebelah kiri coba ada lihat yang namanya setting, Pak. Setting, Pak. Setting di bawah, Pak. Setting. Setting, nanti ada general. Setting, general. Ya. Klik, Pak. Diklik saja. Iya. Ya, coba ke bawah, Pak. Ke bawah, geser, di scroll. Terus, ya, coba format tanggalnya gitu. Halo. Ke atas, Pak Den. Ke atas. Ini Pak Her. Nah, itu ada DMY. Bawah lagi. Yang keempat. Nah, Ini. sebelah kiri diklik. Yang bulatnya, yang klik. Nah, oke, ke bawah. Ya, ke bawah terus. Ya, sudah, itu cuma nggak apa-apa. Langsung save change. Rekam perubahan. Nah, ini maksudnya untuk merubah tanggal menjadi tanggal Indonesia lah. Kira-kira gitu ya. Save change, sudah. Oke. Selanjutnya, di bawah general sebelah kiri, itu ada yang namanya writing. Ya, writing. Ya. Writing, ya, klik. Ya. Coba ke bawah. Sudah, Pak Her. Sudah, writing. Oke, sekedap. Kadang nu sanes ya Pak Her, itu nu praktekna. Iya, nggak apa-apa. Nanti giliran. Aja nanti bisa di screen Coba ke atas lagi, Pak Den. Peri. Atau nanti ada itu. Ada hasilnya. Ada rekamannya nanti, ada ya nggak apa-apa. Ya, ini file server sudah betul. Sekarang ke reading, Pak Den. Ke reading. Reading, ya. Oke. Oke, ini sudah betul. Save change lagi. Ya. Save change, ya. Terus yang terakhir ke permalink. Nah, yang lain nggak berubah ya. Ya. Sekarang ke permalink sudah? Belum ya? Lagi. Nah, Ya, nah yang lain mohon mengikuti ya nanti. Nah, lihat permalink itu pilihannya yang post name. Post name pilihannya. Ya, yang terakhir. Sebentar. Nah, ini dijelasin dulu ya sebentar. Jadi yang disebut dengan permalink itu adalah link ya yang bisa formatnya beda-beda, bisa plain itu yang paling atas itu berupa kode, ada tanda tanya P123. Terus kalau day and name itu berdasarkan tanggal ya. Ada juga month and name itu berdasarkan bulan dan nama ya. Nah, kita akan menuliskan formatnya itu adalah post name, berarti berdasarkan judul yang diposting gitu. Misalnya gini, nanti kalau yang dipostingnya itu judul tentang rujak bakso misalnya gitu ya.
Nah, kalau pakai plain, itu nanti akan keluarnya P123 atau berapa. Tetapi Huruf, kalau pakai ya. postname, ya kalau pakai postname, itu belakangnya tuh yang sampel post, itu tulisannya akan berubah menjadi rujak baso gitu. Ya. Paham nggak? Ya, Ya. itu Ya. untuk Ya. memudahkan saja, supaya kita, oh ini postingnya yang mana, itu nanti akan kelihatan. Udah itu saja, tinggal direkam, geser ke bawah, digeser. Save change, Pak. Nah, save change. Ya. Baik, setelah Pak Denny ada yang sudah siap lagi nggak? Yang sudah siap, Pak Nana sudah siap atau Pak Faisal? Stop Mengikuti share, Pak. Giliran sekarang. Pak Denny stop share dulu. Nah, sekarang siapa yang sudah siap? Pak Haji Ince kayaknya udah siap, ready Pak Haji. Pak Haji Ince siap? Yang di HP belum siap. Yang di HP belum siap. Pak Mati, Nana. Jape. Pak Haji Nana. Kalau di Oh HP iya, Bu mah langsung Dewi. mati itu. Bu Dewi nyobian, Bu Dewi. Bu Dewi mau nyobain, Bu Dewi? Nah, Bu Dewi lah, Bu Dewi, Bu Dewi. Atau Pak Faisal? Pak Faisal coba, nggak bisa ya. Itu Iya, Pak. Zoom-nya ada di laptopnya, di HP. Pak Nana siap, Pak Nana? Kak unmute Pak, Pak Nana Pak. Kami Iya. Suaranya itu checklist apa? Ketutup cuan tengah. Ya, Nah, siap. Pak, salah alamat itunya. Admin slash ya. Ya, saya coba Pak. ya, siap. Nah, Ini sedap. Sok. Ini semua harus bisa ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya sudah pada jadi ini. Cost web admin. Admin ternyata. Admin slash. Cobian Pak, sekedap. So, mangga Pak Nana. Kreasi digita.com equals /wp admin slash. Oke, Pak. Oke. Username Share Username-nya dulu, Pak. siswa. Atau di share screen aja dulu Pak Nana. Share screen, Share Pak. screen. Oh, Biar share kelihatan oleh semua. kembali. Nah, sih share screen-nya. Apa share screen-nya di mana ini? Nggak kependak ya? Di bawah, Pak. Di bawah Pak yang warna hijau Pak. Iya. Digeser mouse-nya. Pak Haji Ince minum dulu Nescafe, Pak Haji. Iya, oh iya. Mangga Pak Rohadin minum aja dulu. Oh, misal, Oh, iya, ayo. betul. Wah, Sponsor, hijau. sponsor. Sponsor. Di dia mah tes maghrib. Oh iya, Pak oh Rohadin, iya, ya. saja. Nggak apa-apa, nanti kita bisa break dulu Iya. ya. Karena ini mah bisa dilanjutkan sampai nanti, sampai jadi dulu lah ya. Iya. Ada jadi satu, apakah punya Pak Denny, Pak Nana, atau Bu Dewi, yang praktek atau Izal ya. Nah, nanti yang lainnya bisa mengikuti dari YouTube lah gitu ya, kira-kira seperti Iya, itu. betul. Sampai berapa Pak Den? 20 menit lagi ya? Kurang lebih 20 menit 17.45 lagi. Ya. Ya. 45. Mangga.
sholat maghrib lanjut gitu. Iya, kita lanjut lah. Sampai nanti ada yang berhasil satu lah gitu ya. Iya. Oke. Nah, Ijal nanti kalau bisa pakai laptop dicobain, Jal. Bisa share screen. Siapa ini lagi dicoba? Oh, misal Pak pilih Nana ternyata di perlu asisten Pak Nana. Kami. Kacobian Sal. Nah, Pak Nana udah keluar. Bagus nih. Pak Nana isi username-nya siswa Pak Nana. Ayo Pak Den dipandu hafal keneh passwordnya. Siswa passwordnya Siswa siswa 123 pagar. tanda seru Oh, ada tanda seru. tanda Di seru Ya. @pagar. Siswa 123 Ya, Tanda seru @pagar. @pagar. Matanya dibukain dulu Pak Nana biar kelihatan. Diklik matanya Pak Nana. Coba diklik dulu matanya udah betul. Dulu. Ah, mesti ada yang salah berarti. Siswa 123 tanda seru tanda pagar. Coba lihat dulu Pak Nana. Matanya Dilihat Pak dulu Nana. matanya dilihat Nah, matanya. Gambar mata. Nah, leres. sip. Ya, Oke, betul. login. Oke ya, sambil nunggu Pak Nana, kan tadi sudah Pak Denny sampai permaling ya, sudah ya? Kemaling. Ya, itu simpan aja Pak Nana, boleh lah, biar nanti nggak usah klik ya. Nah Pak Nana, sebelah kiri, kita lanjut ya yang dari Pak Denny. Pada saat misalnya membuka berikutnya, ini nama aplikasinya perlu diketahui oleh semua, nama aplikasinya adalah WordPress. Ya, nama aplikasinya adalah WordPress. Nah, tadi sudah diatur general, reading, dan writing-nya, serta permaling oleh Pak Denny. Sekarang Pak Nana klik plugin, Pak Nana. Sebelah kiri ada plugin. Ya, plugin. Plugin, sebelah kiri Pak. Di menunya Pak. Nah, menu. Nah, ke bawah. Ada plugin. Ke bawah terus, Pak. Plugin. Nah, coba install plugin. Ya. Baik. Nah, plugin itu, saya jelaskan dulu ya. Plugin itu adalah aplikasi tambahan untuk WordPress. Jadi dibuatnya bukan oleh WordPress, tapi oleh pihak ketiga. Ya, plugin ini banyak sekali, ada yang gratis, ada juga yang berbayar, dengan fungsi yang macam-macam juga. Ya, nah kita sudah punya plugin namanya apa? Classic Editor. Ya, jadi Classic Editor itu adalah editor seperti WordStar lah gitu ya, buat ngetik-ngetik gitu. Nah kita akan tambah plugin untuk membangun sebuah landing page. Pak Nana klik ada yang namanya tombol di atas Add New, Pak Nana. Paling atas. Nah, Add New. Ya, kita tunggu dulu. Nah, coba Pak Nana ke sebelah kanan, itu ada Search Plugin. Klik di Search Plugin, kita cari Search Plugin-nya ya. Ketikan Elementor. Ketik aja Elementor.
Tunggu. Nah, dia akan nyari sendiri. Nah, ada Elementor Website Builder. Install now. Install now. Terus diklik Pak Nana. Nah, installing. Tunggu. Nah, sudah diinstal, baru diaktifkan. Klik activate. Ya, klik activate. Nah, baik. Ini sudah terinstall Elementornya. Itu di close aja, Pak, yang gambar kali di atas. Gambar kali X di atas, ditutup aja. Close kali. Paling atas kanan. Salah, bukan itu. Yang bawah. Aduh. Diulang, Pak Nana. Ya, Pak Nana udah betul. Paling atas kanan, ya itu X. Jadi keseluruhan. Saya ada kapus. Pak Nana masuk lagi, Pak Nana. Di-share lagi, Pak Nana. Malam-malam biasanya seperti itu, jadi udah ke atas. Ya. Pak Denny biar yang ditutup, jadi menutup. Gambarnya Pak Nana itu ayahnya ke mana Pak Nana? Dicobain di share screen lagi Pak Nana. Ya. Ntar lihat dulu. Sepuluh menit menjelang maghrib. 10 menit menjelang maghrib ya. Atau coba Faisal aja dulu deh. Faisal coba di share screen punya Faisal. Suaranya dihidupkan aja Faisal. Itu mah yang di laptop, Pak. Ya, yang di laptop. Ini share screen siapa nih? Yang saya, Pak. Ya, Pak Sok. Coba yang tadi dilanjutkan, yang dari Pak Nana. Ambil berkat dulu. Tapi Pak aman. Udin langsung ya. Data di save-nya. Iya. Terus di penjara, Pak Eri. Ngambil lari Alhamdulillah itu. ya. Sudah ada yang nganterin makanan Pak Rowadin gitu? Ya. Di sini belum ada yang nganterin makanan. Kreasidigita.com. Tanya Pak R. Baru masuk Kenapa? lagi ke kreasi digita. Oh, siap. Atau ya, Pak, lanjutin nanti Pak Nana, siap Pak Nana? Stop share screen. Siap. Ijal tutup dulu, Pak Ijal. Oke. Siap Pak Nana, share screen lagi ya. Share screen. Ini dashboard ini. Ya, klik 2 kali. Ya. Oke ya. Coba tadi ke plugin lihat dulu. Udah ya? Ya. Nah, sudah siap. Selanjutnya Pak Nana ya, sekarang kita akan membuat sebuah halaman ya, halaman web. Nah, Pak Nana kan ke sini aja lah, ke sebelah kiri Pak Nana. Sebenarnya bisa itu ya, tapi biar sama kita yang ke kiri aja. Ada halaman pages di sebelah kiri dah. Pages ke bawah. Nah, itu pilih add new. Pilih add new ya. Ya.
Oke, bentar. Nah, Ya. siap. Nah, bentar ya. Ini judul dari halaman ini sebetulnya antara perlu dengan tidak perlu ya, tetapi sebaiknya kita isi dengan yang namanya keyword. Misalnya, ini kita akan jualan punya produknya Pak Rohadin ya. Pak Ya. Rohadin itu apa? Bakso rujak gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau orang kira-kira kalau mau mencari bakso rujak, kira-kira apa yang akan dicari? Kata-kata apa yang memang akan dicari? Dimasukkan ke dalam Pedas misalnya. pedas. Atau segar. Rasanya. Enak. Ya. Yang pasti. Nah ini sebaiknya diisi dengan keyword ya. Misalnya apa tadi makanan pedas atau apa gitu Pak? Apalah gitu ya. Sok silakan Pak Nana, misalnya apa Pak Nana mau nanya? Apa namanya? Pilot beranak. Misalnya hot. Ya Hot. boleh sok. Boleh. Hot. Ya. Hot tambahinlah hot apa gitu. Hot roti atau tilap. Konotasinya Pak Nana hot. Hot gelatot. Ya, boleh. Oke, lihat dulu selanjutnya ya. Oh, ini judul ya. Ini judul halaman. Ya. Nah, Pak Nana setelah diketik judul halaman ya, itu di sebelah kanan ada tulisan template Pak Nana. Ya. Template di bawah ke kanan terus ke kanan. Nah, itu ada default ya. Coba diklik ke bawah, klik. Ya, itu ada Elementor Canvas. Ya. Klik. Yang lain perhatikan juga ya. Terus ada publish. Ada tulisan publish di atasnya. Oh iya. Ya. Klik publish, oke. Update. Nah, kalau sudah, sekarang lanjutkan ke sebelah kiri ada edit with Elementor. Edit. Sebentar, Oh, iya. Sebentar Pak Nana, sebelum ngeklik itu ya, coba lihat dulu itu yang tadi permaling ya. Ada lihat permaling di atasnya ya? Iya, ada. Kreasi data equals hot jeletot. Nah, ini yang disebut dengan post name. Oh. Berarti yang di post itu dituliskan, tapi masih boleh diedit kalau misalnya mau ya. Misalnya mau disatukan hot jeletot, itu mah kan hot garis jeletot ya. Tapi kalau mau disatukan hot jeletot boleh. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, begitu aja. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada perubahan di permalingnya, klik edit with Elementor. Ya, tunggu sebentar. Aja sebenarnya. Nah, tampilannya seperti begini nih, edit with Elementor itu. Ya. Yang kita perhatikan, kita jelasin dulu ya sebentar. Itu yang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ada tanda plus, ada juga tanda folder ya, ada dua tanda ya. Nanti itu jelaskan plus atau folder ya. Tapi jangan dulu diklik. Di sebelah kiri itu ada elemen ya. Ada elemen basic ya, ada intersection, ada heading, ada image atau gambar, ada text editor, ada video, ada button, ada divider, ada spacer dan sebagainya. Coba geser lagi ke atas Pak Nana itu. Masih banyak, itu kan basic ya. Ya ke atasin, ya digeser ke bawah itunya. Coba. Nah, itu. Nah, itu aja. Nah, coba sebentar dulu. Stop dulu. Ya. Nah, tadi ada ada basic, ada pro. Kalau pro itu ada post, ada portfolio, ada galeri dan sebagainya ya. Tapi yang pro ini adalah berbayar. Oh ya. Nah kita sementara mah tidak usah yang berbayar dulu ya. Dengan yang basic pun kita bisa. Oh iya. Nah, balik lagi ke atas. Ya. Oke ya. Pak Nana sebentar di stop dulu share screen-nya, tapi jangan ditutup. Saya akan share screen dulu ya bagaimana komposisi daripada landing page. Pak Nana, stop dulu aja. Nah, ya. Oke, sampai di situ kita sudah masuk Elementor ya. Terus saya akan coba membuat dulu seperti apa gitu ya. Makanya
Bukan retina ini. Coba saya share screen dulu. Kelihatan ya? Ya. Ya. Nah, ini Jelas. saya ketikkan dulu ini layout landing page. Gitu ya. Jadi ini layoutnya begini. Pertama, itu yang paling atas. Nah, yang paling atas. Bentar. Ini gaduh penggaris buatnya. Hebat. Kita ngukur-ngukur. Nah, ini jadi yang atas ini sebentar, ini 0 derajat. Misalnya ini ya, seperti ini. Nah, sebetulnya ke bawahnya nanti bisa sama. Ini hanya nyobain aja, misalnya bentuknya seperti beginilah nanti. Nah, misalnya gini, ini. Ya, biar rapih lah ya. Iya. Biar nanti kebayang juga. Salah. Ya, anggap aja dulu gini lah ya. Oke, jadi yang ini judulnya di sini nanti. Ini kita sebut headline ya, atau judul, gitu. Itu judulnya biasanya nanti hurufnya besar dan jaraknya selebar layar lah gitu. Lalu misalnya nanti di sini itu ada di sini ada teks gitu ya. Terus di sini ada gambar. Nah, saya coret-coret aja lah gini lah ya. Misalnya ini gambar. Gitu. Terus nanti ada di sini saya tambahkan misalnya ini tombol. Ya, jadi di sini nanti ada klik to action itu ya. Itu nanti bisa ke WhatsApp atau bisa kemana. Nanti bisa kita coba, nanti bisa masuk ke WhatsApp. Terus yang ini diisi apa? Ini nanti bisa diisi misalnya nanti ada kita bagi 4 lah. Kita bagi 4. Misalnya ini gambar produk lah gitu ya. Gambar produknya dari bakso jeletot itu. Nah, Pak Nana, kita akan membuat seperti begini layoutnya ya. Jadi di atas ada headline atau judul, sebelah kiri ada teks, di sebelah kanan ada gambar. Nanti di sini gambar semua. Misalnya nih, Pak Rohadin itu ada rujak bakso, ya paket 1, rujak bakso paket 2 dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Kebayang ya? Oke. Oke. Nah sekarang Pak Nana silakan masuk lagi. Saya stop share screen. Silakan Pak Nana masuk lagi. Lanjutin yang tadi ya. Baik. Pak Nana tadi kebayangkan ya, tadi di paling atas itu ada judul kan? Ya. Nah, Pak Nana klik plus dulu yang merah. Klik plus yang merah. Ya. Nah, tadi kira-kira kalau judul itu berapa kolom Pak Nana? Yang judul? 1, berarti paling kiri tuh. Klik yang paling kiri. Oke. Klik aja. Klik. Nah, itu pindah ke atas tuh, lihat, Pak Nana. Udah ya? Nah, sekarang itu kan mau diisi tulisan, Pak Nana ya?
klik plusnya di situ, klik plus yang biru, dan itu plus, ya. Bukan yang plus yang di sini Pak Nana. Nah, itu yang tengah yang bukan yang abu, yang bawah satu lagi. Nah, itu. Ya, klik. Itu karena judul, klik heading. Sebelah kiri ada heading tuh elemennya. Elemen heading, Pak. Sebelah kiri. Ya. Klik. Atau boleh ditarik juga boleh Pak Nana ke yang tanda plusnya. Tarik aja. Klik tarik. Ditarik Pak Nana. Nah, coba ketikan oleh Pak Nana. Diklik aja di situ. Boleh di title-nya di sebelah kiri kan ada tulisan add your heading text here ya, atau di situ juga boleh. Ya. Silakan tadi apa judulnya Pak Nana? Letot. Ya. Jeletot. Bakso rujak. Ya. Nah, coba kalau ke tengah, Enter. kalau ke tengah itu di sebelah kiri ada alignment Pak Nana. Alignment sebelah kiri. Text. Di sebelah kiri bagian kiri ya, itu dia. Nah, itu pilih yang tengah Pak Nana. Ada alignment terus ke kanan. Nah, itu center. Oke. Ya. Sekarang hurufnya coba diperbesar Pak Nana. Itu ada heading apa size-nya? Size di atasnya. Nah, itu. Coba klik default-nya. Ya, coba klik. Nah, itu ada yang large ya. Coba diperbesar lagi Pak Nana. Extra large misalnya. Ya. Nah, segitulah cukup ya. Ini sudah azan ya? Azan Pak R. Kita break dulu atau ya? Ya, siap. Ya, teman-teman kita break dulu. Nanti kita lanjutkan dengan link yang sama ya. Seperti itu. Padahal ininya ini dulu rekamannya diberhentikan dulu, di stop dulu, nanti ada rekaman kedua. Oke. Ya, kita